ada 7 orang pemuda, 7 orang mahasiswa dari universitas di sebuah daerah di Jawa Barat, Bang. Oh iya. Diceritakan dari 7 pendaki itu, anak muda mahasiswa itu, ada yang tersesat. Sampai dicerita si ibu ada 7 orang mahasiswa itu yang naik itu kan 1 hilang. Dan selang beberapa tahun, Bang, ada 3 orang kawannya yang dulu ikut mendaki sama orang yang hilang ini, yang dari itu masih pada naik gitu. Itu sisa cuman berdua di belakang itu kan. Nggak lama ada suara gitu, Bang. Suaranya tuh kayak kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andre dari tim Jejak Backpacker. Kali ini gue kedatangan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Pangrango pada tahun 2015. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang. Oke, Bang Andre. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Abang katanya pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Pangrango ya? Pernah. Pada tahun 2015. Sebelumnya perkenalan dulu, Bang Andre. Perkenalan dulu boleh. Oke, teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama gua Ray Permana. Gua akan menceritakan sedikit, kurang lebihnya sedikit pengalaman yang pernah gua alami pas pertama kali gua naik gunung, Bang. Di Gunung Pangrango. Oke. Langsung mulai aja mungkin? Boleh. Santai ya, relax ya. Pertama gue naik gunung itu pada tahun 2015, Bang. Pas gue SMA, gue nggak tahu apa-apa kan. Gue tuh diajakin sama teman rumah gitu kan. Sekitar ada 8 atau sampai, kalau nggak salah 8 orang gitu kan. Yang naik itu. Itu 8 orang itu cowoknya berapa, ceweknya berapa? Kalau ke Gunung Pangrango itu cowok semua, betulan. Oh, cowok semua, nggak ada ceweknya berarti ya? Nggak ada. Dan yang udah berpengalaman naik gunung itu cuma 3 orang, Bang. Dari 8 orang tuh. Nah, gitu. Oke lah, udah kita naik gitu kan. Jadi kita itu ngambil jalur Cibodas, Bang. Di puncak ya. Jalur Cibodas. Kalau nggak salah itu hari Kamis, Bang. Malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat. Kita tuh start mendaki itu jam 1 malam. Jam 1 malam Jumat? Malam Jumat, jam 1 malam. Oh. Kita tuh nyampe Cibodas itu sore sekitar jam 5-an. Karena kesepakatan anak-anak untuk istirahat dulu, kita tuh ngambil trek, mulai trek itu sekitar jam 1. Kita jam 1 malam. Via Cibodas. Oke lah, kita istirahat dulu, packing lagi di musola, Bang. Di musola di Cibodas. Oh, iya. Nah, pas malam itu sebelum kita naik itu, kita lah biasa mau persiapan packing barang, terus kita mau nyari makan juga sekalian ngopi kan di warung-warung. Oh, yang di pinggir-pinggir ya. Trek di base camp pendakian itu di Cibodas. Kita lagi ngopi tuh, lagi beres makan mau ngopi, biasalah ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Dan di situ tuh ada pendaki yang baru turun, Bang, dari Pangrango. Jam berapa itu kira-kira? Itu sekitar jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Kita lagi istirahat, baru beres ngopi, ada yang turun, Bang. Ada yang turun dari Pangrango, katanya baru turun. Itu tuh kalau nggak salah orang Bogor atau orang Jakarta gitu. Iya. Orang Bogor. 4 orang kalau nggak salah baru turun tuh dari Pangrango. Cerita-cerita lah sama kita. Oh, si yang udah baru datang itu? Iya, cerita-cerita, dan dia menceritakan pengalaman mistisnya sebelum gua sama anak-anak. Dia bercerita ke ibu-ibu yang menjaga warung. Ya, ceritanya pas dia di Gunung Pangrango, dia lagi trek malam, sore mau ke malam, maghrib lah. Dia tuh bertemu dengan seseorang sosok seperti manusia
sendiri bang, sendiri di trek yang dilarang untuk dilewatin, ditutup pakai ranting itu, dan sama pakai polis lane, ditutup treknya tuh. Dia tuh ceritanya nggak banyak, cuman pada intinya dia tuh melihat seseorang memakai keril, memakai jaket gunung, ya pakaian gunung, outfit gunung gitu bang, tapi terlihatnya tuh pada zaman dahulu gitu, setelan anak gunung zaman dahulu bang. Oke, pendaki lawas lah. Pendaki lawas, ya, dengan jaket warna biru ya. Kalau saya tuh jaketnya warna biru, itu lusuh bang. Jaket warna biru lusuh, dan dia tuh bawa keril. Bawa keril, masih penuh tuh kerilnya tuh, kelihatannya masih penuh kan. Dan dia tuh, si pendaki yang baru turun ini ngelihatnya dia tuh jalan membelakangi. Jadi jalan. Berarti si satu orang ini nih yang misterius ini. Misterius dia di depan. Enggak, dari kelihatan itu dari jauh. Oh, dari kelihatan jauh. Dari jauh, kayaknya ada orang tuh, tapi dia tuh jalannya lurus tapi dibelakangin gitu. Iya, tahu. Ya, dibelakangin. Nah, ceritalah ke si ibu, sesontak si ibu itu tuh mungkin sebelumnya ada kejadian seperti itu, sontak ibu tuh langsung bercerita. Jadi ceritanya tuh, aduh, saya merinding bang. Santai. Merinding. Dia berdodong ya. Jadi si ibu penjaga warung itu, dia tuh bercerita katanya pada tahun 1900-an, 1990 berapa, pokoknya di bawah tahun 2000, ada 7 orang pemuda, 7 orang mahasiswa dari universitas di sebuah daerah di Jawa Barat, bang. Oh iya. Nah, ada 7 pendaki, dia itu mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Diceritakan dari 7 pendaki itu, anak muda mahasiswa itu, ada yang tersesat. Sebelum tersesat itu, si pendaki yang hilang ini, dia tuh bercerita tentang broken home. Dia tuh anak broken home, dan dia tuh korban bully di kuliahnya. Korban bully di kuliahnya. Dan diajaklah si mahasiswa yang satu ini, yang hilang ini, diajak naik gunung. Dan dia baru pertama kali naik gunung dan merasakan di gunung itu sepi bang, nggak ada masalah atau apapun. Dia tuh sontak bilang, enak ya di gunung, nggak kayak di rumah gitu, nggak ada masalah gitu. Dia tuh ngomong ke teman-temannya yang 6 orang ini, enaknya di gunung, nggak ada masalah katanya. Kalau bisa tinggal, gue lebih tinggal di gunung katanya. Dia bilang kayak gitu. Jadi nggak lama hilang itu orang bang, dan 6 orang yang selamat ini turun. Berarti itu sempat dicari tuh? Sempat dicari. Itu tuh dicarinya tuh hampir 12 jam sama temennya. Karena dulu itu masih jarang yang ini bang, yang apa? Yang naik, yang mendaki. Jadi sulit untuk mencari gitu kan, karena dulu masih hitung lah beberapa kan, nggak ada teman juga gitu. Nah dari situ sontak si pendaki yang baru turun ini nih, yang mengalami ini langsung bengong dan bertanya-tanya apakah benar. Dan si ibu ini bercerita, ya emang benar seperti itu. Mungkin kebenaran atau mungkin hanya halusinasi karena capek ya. Dari situ saya langsung berpikir, gue tuh ini mau naik gunung gitu. Baru pertama kali naik gunung udah dapat kabar seperti itu, yang ngedon ya. Pertama ngedon, dan teman gue, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin itu hanya halusinasi. Dan terus awalnya tuh gue percaya nggak percaya bang ya, karena gue kurang percaya dengan hal mistis ya. Tapi kan nggak tahu, kalau naik gunung kan nggak ada yang tahu ya. Oke, gue balik tuh bang, buat persiapan nanjak. Itu tuh balik tuh jam setengah 12 gue balik ke musola buat packing lagi. Jam istirahat sebentar sama ngopi dulu. Jam 1 kurang itu kita ber-8 itu mulai trekking. Mulai trekking untuk malam. Ya, karena kalau dipagiin kan si Maxi hanya terbatas ya bang ya, harinya. Ya udahlah, mau nggak mau kita naik lah. Rencananya tuh emang 2 gunung bang. Dari Gunung Pangrango sama Gunung Gede. Dari Kanang Badak itu ya? Kanang Badak kan pertigaan tuh. Ke kanan
Pangrango, kiri lurus ke Gede. Gede. Oke lah jam 1. Itu masih was-was sebenarnya, tapi karena banyakan ya, ya udahlah kita jalan aja. Oke lah kita jalan gitu bang. Dan jalan tuh mulai start tuh jam 1-an, sejam 1 kurang. Pertama nggak ada apa-apa tuh, sampai depannya di jalan masih aman, masih tentram. Dan sampai di kandang badak kita tuh istirahat dulu bang. Jam berapa itu? Jam sampai kandang badak itu? Jam 3-an, jam setengah 4 gitu ya. Oh udah mulai subuh ya? Udah mulai subuh bang. Udah mulai subuh. Kita nyampe kandang badak, istirahat dulu. Oke lah aman gitu kan, nggak ada apa-apa. Dan di kandang badak itu masih ramai. Soalnya ada yang turun, ada yang naik ke Pangrango bang. Tapi kalau untuk ke Gede, kalau untuk ke Pangrango itu hanya beberapa pendaki yang baru turun. Ada sekitar 3 sampai 2 rombongan itu yang turun subuh itu kan. Karena dia katanya mau ngejar di Gunung Gede. Nggak lama kita istirahat sekitar 30 menit sampai 25 menit itu. Kita lanjut bang. Lanjut, itu tuh kita berdelapan, emang udah karena gua baru pertama kali kan naik, udah capek lah istilahnya. Udah capek karena malam juga kan, trek malam juga. Blur bang. Ya, aman. Tenang. Kita mulai naik tuh, kita mulai lanjut perjalanan. Di tengah jalan, sebelum nyampe puncak itu, kita tuh lama di situ tuh hampir 12 jam. Oh berarti tadi rencananya nggak ngecamp di kandang badak? Nggak ngecamp, kita lanjut bablas ke Pangrango. Lanjut bablas ke Pangrango supaya ngecamp di Mandalawangi bang. Mandalawangi ya. Mandalawangi, kita ngecamp di Mandalawangi. Nah di jalan itu karena capek, anak-anak udah mulai capek, dan baru pertama kali juga udah mulai kena gitu kan, maksudnya tuh capek gitu kan, udah kemana-mana gitulah, ditambah diingat sama yang cerita yang sebelumnya, cerita yang bawa. Ada yang satu yang udah sering naik, katanya nggak apa-apa, tenang aja, insya Allah nggak ada apa-apa kan, kita berserah aja, jangan sompral juga gitu katanya. Ya udahlah gitu. Pas di jalan itu tuh sekitar jam 7-an pagi bang. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi itu tuh masih di trek Jalan Pangrango. Ada kejadian. Santai. Itu terjadi bang sama gue. Yang mana? Yang pendaki yang itu? Iya. Yang dulu sempat hilang. Oke, kita balik dulu ya sebelumnya. Ternyata bang, saya lupa nih untuk nyampain dulu. Pas masih di bawah tuh ibu-ibu itu bercerita, saya lupa bukan. Sampai dicerita si ibu ada 7 orang mahasiswa itu yang naik itu kan 1 hilang. Dan selang beberapa tahun bang, ada 3 orang kawannya yang dulu ikut mendaki sama orang yang hilang ini. Dia tuh pada tahun sekitar 2007 dia tuh balik lagi mendaki lagi di Gunung Pangrango. Katanya untuk bernostalgia sambil mengirim doa untuk temannya yang hilang itu. Dan secara kebetulan kan udah selang beberapa tahun tuh udah mulai menua kali ya. Udah jadi bapak-bapak. Dan ternyata si bapak-bapak ini sudah beberapa tahun tidak mendaki ke situ, dan pada tahun 2007 itu dia tuh mendaki lagi. Dia ngelihat sosok temannya masih memakai keril yang sama, jaketnya sama, dan celana yang sama bang. Dia tuh jalan, dipanggil-panggil tidak nengok katanya. Wait, tidak nengok, tapi dia tahu bahwa itu temannya yang dulu hilang. Karena masih mungkin memakai, temannya itu masih ingat kali dengan pakaian itu ya. Karena dia tujuan ke Gunung Gede, ke Gunung Pangrango itu untuk ziarah istilahnya. Karena tidak temukan bang, tidak temukan oleh tim SAR sampai saat ini mungkin. Karena udah beberapa tahun yang lalu kan silam. Dia tuh
si pendaki ini ngomong, itu teman saya katanya. Yang dulu hilang, masih memakai keril yang sama, jaket yang sama. Dan dia tahu kedatangan saya ke sini. Oh, si temannya ini. Si teman yang hilang ini. Berarti Dan mungkin dia lebih pengen menampakkan gitu. iya, menampakkan bahwa itu Temen gue sudah balik beda gitu. alam. Iya. Iya, tapi sudah beda alam. Beda ya. beda alam. Karena masih memakai jaket. Karena masih memakai jaket yang sama dan memakai keril yang sama. Dan sepatu hampir sama semuanya. Ya dari jasad dari yang hilang ini tidak ditemukan sama tim SAR dan teman-temannya. Itu tujuannya. Kita balik lagi, saya tuh mulai jalan Jam 7 pagi. jam 7 pagi itu karena saya capek bang ya, belum tidur tadi jam 1. Itu tuh lama banget itu mendaki ke Gunung Parang itu karena baru pertama kali bang ya, karena sebentar-sebentar istirahat kan. Karena kita jalan santai jam 7 tuh kita tuh udah hampir sampai di puncak gitu, hampir mungkin beberapa jam lagi kita tuh sampai di puncak. Pas di jalan kita tuh lagi istilahnya lagi istirahatnya tuh cukup lama, sekitar 30 menitan kita tuh masang kompor. Kita masak air buat katanya istilahnya ngopi lah gitu kan, pagi-pagi kan rebahan dulu segala macem karena udah capek. Pas udah beres kita mau jalan, ada yang turun dari Gunung Pangrango, ada rombongan Gunung Pangrango. Dia bilang hati-hati di atas badai. Dan nggak ada siapa-siapa, nggak ada tenda. Soalnya semalam tadi saya cuma satu tenda di sini. Berarti dia tuh terakhir tuh ya? Terakhir. Nah nggak lama kita tuh kedatangan rombongan satu lagi bang. Jadi di Gunung Pangrango itu kita cuma 2 rombongan. Iya. Yang kita udah naik duluan, dia baru nyusul yang di bawah. Yang satu turun. Ya dan bilang di atas nggak ada siapa-siapa gitu kan. Cuman kita satu tenda doang. Oke. Ada datang satu lagi rombongan gitu kan, rombongan. Oke lah, jadi bareng aja gitu kan. Soalnya saya ngasih kabar ke yang baru datang ini, katanya dapat kabar dari atas yang baru turun, di atas nggak ada siapa-siapa. Kita bareng aja lah istilahnya kan. Pas mau jalan, yang rombongan baru ini langsung jalan ke atas, oke lah gitu. Sambil kita juga bareng kan, dia tuh naik ke atas pertama, kita tuh jalan. Saya itu posisi di 2 terakhir di belakang, 2 terakhir. Kita jalan-jalan karena udah capek, udah ngedown ya, karena capek yang baru pertama kali. Nggak lama, saya tuh ngelewatin ada polis lain bang, polis lain dan jalur kecil kayak gitu, yang kayaknya pernah dilewatin tapi tidak menuju ke puncak. Ada gitu kan. Nah, pas ngelewatin itu kita diem karena nggak istirahat, cuma diem doang. Berhenti dulu sebentar buat diem gitu kan, buat ini aja benerin istirahat. Nggak lama, yang dari situ masih pada naik gitu. Itu sisa cuma berdua di belakang gitu kan. Nggak lama ada suara gitu bang. Suaranya tuh kayak kawan. Ada yang ngomong kayak gitu. Itu ngomong kawan itu cuman abang yang dengar atau gimana tuh bang? Gua kira pertama gua doang yang dengar. Gua langsung naik ke belakang ke teman gua. Dan teman gua langsung bilang, "Shh, lanjut aja jalan." Karena teman gua yang di belakang ini kebetulan emang udah sering lah gitu, udah paham. Pengalaman. Dia bilang ke gue, jalan aja lanjut. Gue bingung. Jujur gue bingung. Soalnya gue bilang ke atas, gue teriak, "Woi!" Dan anak-anak pada nyaut gitu. Oke, hadir. Aman. Udahlah aman gitu. Gue tuh mikirnya positif, itu teman-teman gitu kan. Iya. Awalnya tuh mikir teman-teman gitu. Kita jalan tuh langsung. Dan nggak lama itu baru berapa langkah, gue ngeliat sekelibat dan dengar ada suara yang seperti
buka jalan ranting itu bang, gitu. Kayak di semak-semak gitu ya? Di semak-semak. Gue udah dengar kayak gitu. Gue langsung otomatis ke belakang ke teman gue ngeliat ke gue. Kita saling tatap, langsung kita otomatis noleh ke kiri semuanya. Noleh ke kiri. Saya tuh ngelihat satu orang. Dia pakai carriel. Tapi pandangan kita tuh jauh sama dia itu. Ya, sama sosok ini. Gue pikir gue capek gitu bang ya, karena kepikiran juga gitu kan, kepikiran cerita yang sebelumnya diceritain. Kita tuh capek, dan pas kita noleh, pandangan gue tuh jauh ngelihatnya, jauh tapi cukup jelas. Suaranya dekat banget. Kayak soalnya kan kalau di trek itu kan emang nggak ada ranting atau apa gitu kan, karena terbuka ya. Itu tuh kayak kita buka jalan, itu buka trek itu, serak kayak gitu. Buka ranting itu kan gimana ya, ada patahan-patahan gitu kan. Dan kita tuh langsung, gue berdua tuh langsung ngelihat gitu, menoleh ke kiri. Waduh, terjadi gitu. Pas gue langsung ke belakang, Bray, lanjut aja jalan. Itu masih kayak gitu. Dan di situ kita udahlah, bentar lagi puncak gitu kan. Soalnya pagi juga gitu, nggak terlalu mencekam gitu pagi kan. Dan pagi itu jelas bang. Karena pagi emang sudah banyak cahaya gitu, jadi ngeliat tuh jelas gitu. Tapi pandangan gue tuh jauh ke si objek yang ada itu, yang gue lihat itu. Gue lihat tuh langsung udah pikiran kacau kemana-mana. Gue baca-baca sambil jalan aja terus lanjutin. Pokoknya nyampe puncak udah gitu kan. Udah nggak lama di puncak, kita tuh pasang tenda. Bener-bener di situ tuh nggak ada siapa-siapa. Cuman 2 tenda doang itu? Cuman 2 tenda doang. Nggak ada siapa-siapa di atas itu. Biasalah kita pasang tenda segala macem. Belum ada yang berani ngomong bang. Gua sama yang temen gua itu yang belakang yang berdua itu, belum ada yang berani ngomong. Cuma emang etika juga sih ya. Iya, mungkin ya udah mungkin di bawah gitu kan, karena takut. Soalnya yang lain juga kebanyakan tuh pada baru-baru naik, takutnya ada yang nggak kuat mental karena kepikiran. Udah nanti aja, mending di bawah aja, kita lebih baik di bawah. Lebih baik di bawah. Kita ngecamp semalam, alhamdulillah badai itu nggak ada. Semalam itu, karena kan ceritanya itu badai ada tuh pas malam, pas kita baru naik gitu. Malamnya itu, malam Jumatnya itu. Dan kita naik ngecamp, nggak ada apa-apa, nggak ada badai, cuman gerimis-gerimis sedikit gitu. Kita happy keesokan harinya kita packing dan memutuskan untuk turun. Dari Mandalawangi gitu kan. Saya foto-foto juga, ada kan foto-fotonya tuh pas di puncak Pangrangonya. Kita turun, belum ada yang ngomong. Pas sampai kandang badak, ini mau lanjut atau enggak? Kita ke Gede. Soalnya waktu kita cuma terbatas kan, karena si Maxi itu. Lanjut aja mungkin ya, karena emang udah tanggung juga nih. Itu kira-kira jam berapa itu kok pas sampai kandang badak itu? Oh, kita tuh start itu jam 8 dari atas pagi dari puncak Pangrango itu. Nyampe kandang badak sekitar berapa ya? Agak siangan lah gitu, sekitar jam 11-an kan. Lanjut tuh ke Gunung Gede dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan pas gua baru turun, gua ngelewatin jalan yang sama. Gua ngeliat polisi lain itu. Seriusan? Serius. Oh serius lu bang? Serius. Gua polisi lain itu? Polisi lain itu nggak ada. Tapi jalannya terbuka. Kok bisa ya? Dan dari bawah, dari atas ke bawah itu nggak ada pendaki sama sekali. Nggak ada yang lewat. Cuman rombongan abang doang gitu? Cuman rombongan gua doang. Dan yang bikin, yang mungkin ya udahlah, nggak ada apa-apa mungkin ya. Tapi pas turunnya itu gua turun dari Pangrango mau ke Kandang Badak tuh, gua ngelewatin lintasan yang kemarin gitu kan. Pas ngeliat nggak ada polis lain. Itu emang nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali polis lain. Soalnya karena kita penasaran ya, kita udah niat dari atas, kita lihat
yang kemarin kita lihat itu ada apa enggak? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kita lihat lagi aja, kita tentu ya kita buktiin ya. Pas kita nyari-nyari jalan, kok nggak nemu-nemu itu polis lain. Tahu-tahu dari kandang badak, Bang. Itunya. Kita tuh rombongan tuh tahu-tahu dari kandang badak, dan kita nyari dari atas sampai bawah itu, nyari polis lain itu tempat kita ngelihat, tempat kita ngedengar suara yang kawan, kita manggil kawan. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sampai kandang badak. Dari kandang badak kita lanjut ke, yaudahlah, tanggung kan, kita lanjut naik Gunung Gede. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, sampai turun. Gue tuh turun di Selebintana. Turunnya Selebintana. Jadi kan deket ke rumah tuh balik. Iya. Nyampe bawah, barulah kita cerita bahwa seperti yang saya ceritain, kejadian itu hanya gua, temen gue yang di belakang, sama satu lagi yang di depan. Dan dia bilang itu, pertama dia bilang, gua pas jalan naik trek ke Pangrango, lu manggil. Oh. Gua langsung sontak, langsung ngelihat teman gua yang barengan itu. Men, kata. Lu manggil, kata gua. Gua balik nanya, lu manggil sama teman-teman yang di atas. Gua kira lu, katanya. Kata temen itu? Ya. Emang dia bilang apaan? Kawan, katanya. Itu jelas banget. Lah sama. Lu kali. Nggak ada yang itu. Enggak, serius gua nggak. Berarti emang teman abang ini yang di depan itu disangganya abang yang manggil? Iya. Dan sebaliknya? Sebaliknya. Tapi lu lihat apaan? Lu kemarin ngedengar kan cerita yang sosok yang ibu ini ceritain? Enggak, gua nggak ngeliat. Berarti yang ngeliat cuma gua sama yang temen gua yang belakang itu. Oh, berarti yang si ibu diceritakan itu ke abang nih, itu kenyataan? Mungkin gua lagi sial hari itu, Bang. Mungkin kali ya. Mungkin gua lagi sial hari itu. Gua nggak mikir apa-apa, pikiran gua kosong, dan sialnya itu. Tapi walau alam ya, mungkin kita beda ini gitu kan. Tapi ya kita ya doain aja lah sebuah almarhum, semoga tenang di alam sana ya. Mungkin itu kejadiannya. Dan sampai bawah baru cerita-cerita, dan cuma ada satu orang yang ngedengar gitu, yang di atas itu. Dan dia nggak banyak ngomong juga gitu. Kirain emang gua yang manggil gitu. Dan gua aja sebaliknya. Tapi di situ baru kita. Pas nyampe bawah, kita ceritain, semua anak-anak pada shock. Gue nggak ngeliat apa-apa. Tapi emang lebih baiknya sih ya, menurut gue ya, kayak kalau misalkan kita merasakan sesuatu lagi saat pendakian atau kayak gimana, ya mending gak usah diumbar dari sih gitu, gak usah diomongin. Itu yang, gitu. Yang gue jaga itu. Soalnya takut gimana ya, misalkan ya kalau misalkan mental kita kuat sih nggak masalah ya gitu ya. Tapi kan kita mikir ke orang lain juga gitu, lebih ke attitude lah gitu. Oke, mungkin ada yang ditambahkan lagi, Bang? Ya mungkin tambahan dari gua ya, tetap sopan kalau naik gunung, tetap sopan, jaga etika, nggak usah sompral lah gitu. Tetap fokus, pikiran jangan kosong, itu terutama, Bang. Banyak-banyak berdoa aja. Semoga mungkin hari itu gua lagi sial aja gitu. Iya, betul. Tapi gunung-gunung selanjutnya gua nggak ngalamin sama sekali. Cuman itu aja. Itu deh. Lagi sial aja mungkin gua. Oke. Cukup menarik ya, guys. Dan ternyata yang dari cerita si ibu itu terjadi gitu mas abang ini gitu ya. Bener-bener ibu juga awalnya percaya nggak percaya sih gitu ya. Percaya gua gitu. Cuman ya pas gua nyeksin cerita abang ini kayak gua langsung truk gitu. Oh, sinkron ya? Masuk gitu loh. Sinkron. Kayak ngebuktiin gitu loh. Dari situ saya nggak percaya sih, masih emang dunia lain tuh nyata. Oke, JPKers, mungkin itu aja yang diceritakan oleh Bang siapa? Bang Rai. Bang Rai. Ya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke bang, thank you ya. Andre, thank you so much. Mungkin ntar kalau misalkan ada cerita-cerita kayak gimana, Oke, mungkin siap. bisa call up lagi bang ya. Oke, siap, Pak. Sampai Makasih jumpa. semuanya.